Salam sejahtera bagi kita semua. Emana kembali hadir dengan podcast pembahasan firman Tuhan. Semoga firman Tuhan yang murni mampu merawat batin kita, menguatkan roh kita, dan membangun iman kita di hadapannya. Silakan menikmati podcast Emana hari ini. Puji Tuhan, salam damai sejahtera bagi Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian. Kita berjumpa kembali di dalam program pelayanan podcast Emana. Saya juga menyambut Saudara Henry yang sudah bergabung. Selamat bergabung kembali, Saudara Henry. Amin. Puji Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih atas waktunya. Sudah bergabung. Nanti Saudara Henry akan bersekutu lebih lanjut mengenai porsi persekutuan kita hari ini. Amin, saudara-saudari, khusus hari ini kita akan membahas satu topik yang judulnya adalah Singa Anak Domba. Ya, saya ulangi, judul persekutuan kita hari ini adalah Singa Anak Domba, yang diambil dari porsi pembacaan Wahyu pasal 5 ayat 1 sampai 14. Ya, saudara-saudari bisa meluangkan waktu membaca porsi ini. Dan khusus untuk hari ini, untuk persekutuan kita hanya akan membaca 2 ayat, yaitu di dalam Wahyu pasal 5 ayat 5 dan 6. Saya akan bacakan bagi kita, lalu waktu saya serahkan kepada Saudara Henry untuk bisa bersekutu mengenai perkara ini. Amin. Wahyu pasal 5 ayat 5 dan 6. Sesungguhnya singa dari suku Yehuda, yaitu tunas Daud, telah menang. Dan di tengah-tengah tua-tua itu berdiri seekor anak domba seperti telah disembelih. Puji Tuhan. Ya, saya persilahkan kepada Saudara Henry bisa memulai persekutuan pada hari ini. Amin. Amin. Puji Tuhan, saudara-saudari, atas kitab Wahyu. Kitab Wahyu adalah satu kitab terutama tersusun dari tanda-tanda, yaitu lambang-lambang yang memiliki makna rohani. Ya, sebagai contoh, seperti ketujuh kaki pelita, itu melambangkan gereja-gereja. Ketujuh bintang melambangkan utusan gereja-gereja. Ya, bahkan Yerusalem baru pun juga adalah satu tanda yang melambangkan perampungan terakhir ekonomi Allah. Jadi kitab Wahyu adalah sebuah kitab tanda yang membuat kita memahami wahyu. Jadi saudara-saudari, kitab Wahyu adalah kitab tanda yang menampakkan kepada kita, memberitahu kita bahwa bagaimana Kristus sekarang merawat gereja-gereja, yaitu di pasal 1, 2, dan 3 kita melihat bagaimana di sana ada anak manusia, merawat gereja, yaitu Kristus sendiri. Dan juga dalam kitab Wahyu ini kita bisa melihat bahwa Tuhan akan datang untuk menghakimi dan memiliki bumi ini. Kemudian gereja akan dibawa masuk ke dalam ekonomi Allah secara penuh, yaitu dalam Yerusalem baru, di langit baru, dan bumi baru. Karena itu kitab Wahyu, kitab yang berisi tanda-tanda ini, adalah satu kitab yang luar biasa. Perlu roh hikmat dan wahyu untuk memahaminya. Perlu Tuhan menyingkapkan segala visi diberitahukan kepada kita. Karena itu, kitab yang demikian ini, seperti di sini dikatakan adalah singa. Ya, tentu di sini bukanlah benar-benar singa. Singa di sini melambangkan Kristus. Kemudian juga dikatakan domba. Nah, domba tentu bukan benar-benar domba, tetapi di sini melambangkan juga adalah Kristus. Sebagai singa, Kristus adalah, amin, yang menang, raja yang menang. Ya, terhadap iblis dia seperti singa. Sedangkan anak domba di sini mengacu berhubungan dengan perkara dosa. Dia menjadi penebus kita, dia menghapus dosa kita, menebus kita dari dosa. Puji Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih atas penjelasannya, Saudara Henry, bahwa ternyata berkaitan dengan topik kita hari ini, kita melihat bahwa Kristus adalah singa anak domba, atau singa anak domba ini juga adalah perlambangan dari Kristus terhadap dosa. Dia adalah seperti anak domba yang menebus, dan terhadap
iblis atau si musuh, dia adalah sama seperti singa, ya, singa yang mengalahkan dan menghancurkan musuh atau iblis. Jadi puji Tuhan kita memiliki Kristus yang sedemikian. Nah, Saudara Henry mungkin juga boleh membawa kita melihat apakah contoh, ya, atau bagaimana kita bisa memiliki satu pengalaman yang real terhadap Kristus sebagai singa anak domba ini. Ya, karena penjelasan tadi akan kurang mendarat, ya, kalau kita tidak memiliki pengalaman itu. Jadi Saudara Henry bisa membantu kita. Amin. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Kita bersyukur bahwa Alkitab adalah satu kitab yang bisa kita alami, kita bisa terapkan, kita bisa implementasikan di dalam penghidupan Kristiani kita, penghidupan gereja kita. Puji Tuhan, sebelum saya kasih ilustrasi, kita perlu nampak mengapa Kristus adalah singa pun juga anak domba. Nah, dikatakan bahwa karena kita memiliki dua masalah utama, yaitu dosa dan iblis. Ini adalah dua masalah utama kita dalam kehidupan gereja kita, kehidupan Kristiani kita, kehidupan di dalam keluarga kita. Dosa dan iblis selalu menjadi dua masalah utama dalam kehidupan kita sehari-hari. Saudara-saudari, kita jangan lupa bahwa bukan hanya masalah dosa. Ya, karena kebanyakan orang Kristen hanya memperhatikan masalah dosa, mereka melupakan masalah iblis. Kita harus ingat bahwa masalah kita bukan hanya dosa, lebih-lebih juga iblis. Karena itu, saudari, dalam pengalaman, seringkali kita, baik kita yang sudah menikah, ya, kadang kita mungkin mengira bahwa istri atau suami kita adalah seorang yang keras kepala. Saudara-saudari, kita jangan salahkan dia, ya, salahkanlah iblis, karena si iblis yang bersembunyi di balik semuanya itu. Ya, saudara-saudari, demikian pula semua istri yang baik, ya, hal-hal jahat yang keluar dari para istri itu sebenarnya bukan berasal dari diri mereka, melainkan dari iblis yang berada di belakang mereka. Saudara-saudari, karena itu kita perlu sekali Kristus sebagai singa suku Yehuda. Ketika kita menghadapi masalah yang demikian, di dalam pelayanan, melayani remaja, pemuda, melayani kaum saleh, saudari, kita jangan menyalahkan mereka karena kelemahan, atau karena kekurangan, atau karena kekeras kepalaan. Tapi kita melihat di balik semuanya itu ada musuh Allah, ada iblis. Karena itu kita perlu datang kepada Kristus, ya. Kita perlu menikmati Kristus sebagai singa suku Yehuda. Dia adalah raja yang menang. Kita tinggal berdoa, memberitahukan kepadanya, ya kan, semua masalah, semua, amin, pekerjaan musuh kita bawa ke hadapannya. Haleluya. Maka saudari, kita akan melihat bagaimana Tuhan sebagai singa itu akan menanggulangi iblis. Puji Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih Saudara Henry, penjelasan yang sangat baik dan sangat praktis. Ya, semoga ini juga menjadi pengalaman kita, ya, ketika kita berurusan dengan hal-hal yang sulit, ya, mungkin berurusan dengan masalah, kita tidak hanya melihat permasalahannya saja, ya, tapi kita juga harus belajar melihat bahwa ada si jahat, ya, atau ada iblis di balik semuanya itu yang menggerakkan semuanya itu. Sehingga kita juga belajar, ya, bersandar kepada Kristus sebagai singa yang sudah menang. Kita mengambil dia sebagai singa yang mengalahkan iblis. Ya, sehingga melalui pengalaman kita atas Kristus, ya, kita bisa menanggulangi, ya, kita bisa menanggulangi si jahat yang ada di balik perkara, yang ada di balik orang dan apapun. Nah, kiranya kita semua boleh memiliki pengalaman rohani yang sedemikian. Amin. Amin. Tuhan, untuk menutup persekutuan kita, sekali lagi saya minta Saudara Henry bisa pimpin kita dalam doa. Amin. Amin. Mari saudara-saudari, kita berdoa. Amin. Terima kasih Tuhan, kami mengapresiasi Dikau melalui kitab
wahyu, kami melihat bahwa singa anak domba terhadap iblis. Tuhan, kaulah Raja Surgawi yang menang. Kaulah singa itu yang menanggulangi si iblis. Tuhan, terhadap dosa, Tuhan, Kau adalah anak domba, Sang Penebus kami, yang telah menebus kami dari dosa. Tuhan, kami bersyukur bahwa dalam kehidupan kami masih memiliki dua masalah ini, dosa dan iblis. Namun puji Tuhan, Kaulah solusi, Kaulah jawaban atas setiap permasalahan dosa dan iblis ini. Kami hanya cukup bersatu denganmu di dalam roh kami. Menikmati hadiratmu, menyeru namamu, maka kami akan diselamatkan dari dosa dan iblis. Terima kasih Tuhan, kami cinta padamu. Amin. Amin. Puji Tuhan. Amin. Terima kasih Saudara Henry atas waktu dan persekutuannya hari ini. Dan semoga Tuhan bisa ada waktu bersekutu kembali. Kiranya firman Tuhan juga boleh menguatkan, mendorong dan menginspirasi saudara-saudari yang mendengarkan podcast ini. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Sampai jumpa di dalam podcast berikutnya. Sekian pembahasan firman porsi hari ini. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Jangan lupa untuk download aplikasi Emana pada handphone Anda untuk manfaat yang lebih banyak. Tuhan Yesus memberkati.